Taufik. Nah, kesimpulan sekarang kita akan mendengarkan sambutan dari kalau presiden RI 1, kalau Magetan ini AP1 begitu kan. Nah, sebelumnya kami informasikan bahwa peserta putra ini kira-kira nomor yang lalu ada 309. Kemudian yang putri ada sejumlah 123. Nah, biasa ini ya. Baik, langsung saja kesempatan ambil kepada Bapak Pemerintahan Bapak Soeharto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan semata pada pagi hari ini kita dapat hadir di tiga buku remaja di kabut dalam kajian Rabiat yang berangkat Allah. Amin. Yang kami hormati Mas Yai Rohit, karena masih tua saya jadi saya panggil Mas. Yang kami hormati Mas Yai Buat, juga hormati ya. Yang kami hormati penulis buku remaja di kabut Mas Durfan. Dan anak-anak saya yang pengasuh juga Hidayatullah yang berbahagia. Saya selaku bupati menyambut baik dan saya Yai Rofi, kalau saya beberapa kali diundang dan hadir, tapi saya sudah beberapa kali juga di kesini namun dengan tidak ada. Pas nggak ada, oleh sebab itu saya maaf sekali, bukan apa-apa. Pagi ini aja saya pas jam 9 ini undangannya sama adanya Pak jam 9 ini. Oleh sebab itu saya sekali lagi mohon maaf bukan apa-apa karena saya membagi air saja. Anak-anak saya yang saya banggakan, ada seorang mengatakan begini, orang boleh pintar setinggi langit, orang boleh hebat setinggi langit, orang boleh kaya setinggi langit, kalau tidak menulis dia akan hilang dari sejarah. Menulis adalah pekerjaan yang abadi. Ketika kita tidak ada, besok nama kita akan kenal. Shakespeare itu lahir tahun 1600. Ibnu Sina demikian juga pramodern dari peradaban Islam pada waktu masa kejayaan. Karena beliau menulis, kalau tidak dia akan hilang dari sejarah. Demikian juga era Kartini, seorang wanita yang dipingit waktu itu. Beliau adalah muridnya Kiai Soleh Darat, ya, seorang ulama guru ulama-ulama besar di tanah Jawa. Kartini itu menghirup udara di dunia ini hanya 25 tahun. Hanya 25 tahun. Fisiknya boleh dipikir waktu itu tidak boleh keluar, tapi tidak dengan pikiran dan gagasannya. Seandainya Kartini tidak menulis, saya yakin Kartini akan menjadi wanita Jawa seperti yang lain akan dilupakan oleh sejarahnya. Kenapa Kartini kemudian menjadi wanita dicatatkan sebagai pahlawan nasional emansipasi wanita di Indonesia? Karena menggunakan waktu sebaik-baiknya. Anak-anak saya dan ada yang cucu-cucu saya, ya kecil-kecil ya, anak-anak saya. Begini anak-anak saya. Era sekarang ini era digital. Ya, era sekarang ini era digital. Kebetulan Pak Bupati dulu
14 tahun menjadi pejabat tinggi di Kementerian Kominfo yang berusia ini. Ini yang cerita. Gimana kemudian menyikapi dan supaya tidak kabur, supaya tidak kabur. Ini anak-anak saya. Perkembangan peradaban itu ketika teknologi belum berkembang saya seperti sekarang ini. Kalau ada ahli namanya tahun 80-an itu ada penulis yang namanya Alvin Trover. Karena Pak Bupati selalu mengutip ya buku-buku karena Pak Bupati hobinya membaca dan menulis. Alvin Trover tahun 80 itu menulis buku kalau diterjemahkan Gelombang Ketiga. Beliau itu membagi peradaban di dunia ini ada 3 peradaban. Peradaban pertanian. Peradaban pertanian itu sejak manusia ada di dunia ini, kemudian panjang sekali sampai jutaan tahun. Ya, dulu bertani pakai panah, meluku, ya, dan seterusnya. Itu sampai Pak Bupati kecil masih ada. Orang tuanya Pak Bupati dulu pakai gajah. Ya. Begitu panjangnya. Kemudian di era informasi itu ketika diketemukan chip komputer sekitar tahun 60-an. Lifetime-nya 60 sampai tahun 2000-an. Industri dulu. Revolusi industri itu tahun 1800 ketemukannya mesin. Ya. 1800 sampai 1950-an itu hanya perlu waktu 150 tahun perubahan dari industri ke informasi ketika tidak punya chip komputer. Sekarang ini eranya era digital, lebih cepat lagi ya, lebih cepat lagi. Kalau dulu jutaan tahun, ratusan tahun ya, era informasi, era industri, kemudian era industri, kemudian era informasi cepat lagi 50 sampai hanya 50 tahun. Kemudian sekarang era digital lebih cepat lagi. Malahan sekarang ukuran, ya, ukurannya itu hukumnya di era digital dan kecepatan. Orang yang tidak cepat mengambil keputusan dia akan berbinas. Hukumnya seperti itu. Di era digital itu ada 3 hukum anak saya. 1, ya kecepatan. Dulu Pak Bupati belajar komputer tahun 86 itu masih XP. XP itu ada program namanya DOS, ya. Itu ada apa? CPU-nya itu ada bolongannya juga. Dimasukkan dulu mok baru keluar sistemnya, ya. Terus kemudian kita masukkan apa itu kalau sekarang ya flash disk lah, ya. Dan baru kita colok flash disknya. Itu aja memerlukan waktu sampai 5 menit untuk bootingnya. Ya. Dulu masih nggak apa-apa, itu canggih daripada mesin ketik. Dan layarnya hitam. Jadi kita ngapalkan. Ya, main komputer itu misalkan kontrol A itu ngeblok, kontrol S itu nge-save. Berarti sampai apa sampai sekarang? Karena memang dulu belajar pemrograman. Ketika nah sekarang ini gambar gampang. Anak-anak saya tidak perlu ngapalkan kontrol A, kontrol S, kontrol S juga tidak perlu. Ya, sekarang gambar aja yang gambar. Ya, cepat. Kalau dulu harus ada buku kalau kita mau ketik itu. Lupa juga. Nah sekarang tidak. Ya, malahan kita cepat lagi. Ya, nggak perlu kursus. Dulu saya Pak Bupati kursus komputer. Kursus komputer belum ada, fakultas ilmu komputer belum ada. Kursus komputer namanya belum ada, ITS itu saya belum ada. Nah, pertanyaan saya dengan kecepatan ini, anak-anak saya pernahkah mengoperasionalkan HP itu yang kompleks itu dengan kursus? Kursus kan? Enggak ada, bahasa mbak di pasar itu tidak pernah kursus saya. Ya, enggak ada sekarang. Begitu cepatnya. Anak-anak saya misalkan WA enggak segera dijawab, marah enggak? Ya kan? Ukurannya sudah kecepatan, mau ke hijau, ke dibuka, udah dijawab. Dan etika
etikanya juga tidak ada orang sekarang ini. Dulu orang bertamu itu jam 7 malam tidak etis, bertamu kok malam hari. Coba kalian itu sekarang HP misalkan WA jam 12 malam minta dijawab langsung, orang kan perlu tidur juga, ya kan? Nah itulah kemudian hukum kecepatan itu. Kemudian menjungkir balikan tatanan, etika dan seterusnya secara tidak sadar kita. Kalau tidak kemudian kita hati-hati. Oleh sebab itu karena hukumnya kecepatan, kemudian ada namanya alat itu tadi, ada namanya kemudian penyakit kalau kita nggak hati-hati. Penyakit baru di era digital ini. Apa penyakit baru itu? Anak-anak saya bukan COVID-19 itu benar kemarin kita sudah perlu masker sekarang. Ya, bukan flu, bukan jantung, bukan. Namanya penyakit baru di era digital ini adalah nomophobia. Tahu? Nomophobia. No mobile phone phobia. Orang takut jauh dari alat komunikasi. Anak tidak takut sama bapak ibunya. Coba aja HP-nya dengan pegang, sembunyikan. Takut nggak? Nggak bisa tidur. Orang tua juga begitu. Ayo anak-anak saya, berapa menit kalian tahan tidak buka HP? Saya tanya, ayo berapa menit? Nggak tahan buka HP. Nah, kalau ini tidak kita sikapi secara cerdas, anak-anak saya, orang Indonesia itu akan menjadi pasar dan kemudian yang kita dapatkan ular. Contoh yang oleh saudara ini anak-anak saya. Penduduk Magetan itu 650.000. Yang punya HP berapa? Saya tanya anak-anak saya kira 650.000 penduduk Magetan ini yang punya HP siapa? Di ruangan ini siapa yang tidak punya HP? Pertanyaannya yang ngatur itu kan temennya kok bisa udah ya kan? Dikira sekarang ini, ya kok bisa ya nggak punya HP? Kan gitu, pertanyaan menjadi orang aneh, kok bisa ya? Taruhlah misalkan asumsi Pak Bupati 650.000 penduduk Magetan yang punya HP 500.000 aja. 500.000. Pertanyaannya Pak Bupati, satu orang budgetnya berapa satu bulan untuk beli pulsa? 100.000. Berarti uang orang Magetan itu 50 miliar setiap bulan untuk beli. Ayo itu, kabupaten Indonesia berapa? Indonesia kabupatennya yang pertama ada 514. Ya. Orang Surabaya itu penduduknya sama HP-nya banyak HP-nya. Saya yakin. Ya. Berapa uang yang orang Indonesia itu kemudian? Saya pada waktu berhenti pensiun dari Pak Bupati, pensiun dari Sekjen Kementerian Kominfo dulu. Itu perputaran uang di era telekomunikasi dan telekomunikasi itu sekitar 500 triliun. Dan anak-anak saya tahu pemilik modal di bidang operator itu orang Indonesia bukan? Bukan. Berarti semakin banyak kita belanja ini, ya belanja ini, itu yang sejahtera saya. Ya investasi, ya kan? Oleh sebab itu pesannya Pak Bupati, gunakan ini sebaik-baiknya untuk added value, untuk nilai tambah. Jangan jangan nyebarkan hal yang tidak bagus dan seterusnya. Betapa bodohnya kita sebagai bangsa. Ya. Pak Bupati ini maaf ya, ini menunjukkan bukan pamer itu bukan. Pak Bupati itu punya anak, Pak Bupati itu dia aja. Pak Bupati kok HP-nya mahal, nanti saya dirasani. Kok HP-nya mahal. Nah dia dari anaknya Pak Bupati. Kalau nggak saya pakai, saya dirasani. Bapak itu kok nggak bikin ulang tahun dia kok nggak pernah dipakai. Yang nggak kayak anak saya. Bayangkan anak saya, HP anak-anakku itu yang anak-anak pegang itu berapa? Adakah itu
buatan Indonesia? Tidak, hanya casingnya yang harganya 25.000 itu buatan Indonesia. Ya, oleh sebab itu kita harus pintar-pintar memanfaatkan teknologi itu bagaimana itu untuk kebaikan kita sebagai bangsa. Jangan kemudian membodohi, kita menjadi bodoh. Ya, ingat ya, wahyu yang pertama turun ya, yang diterima oleh Nabi kita itu Iqra bismi rabbika bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakan. Kan gitu ya. Bacalah, masyarakat kita ini orang Islam itu wajib membaca dan menulis kan gitu kan ya. Nah, kalau boleh di gimana? Jangan bodoh. Kita sebagai umat Islam nggak boleh bodoh. Harus kita ya, membaca tanda-tanda zaman. Gimana ini? Ya. Jadi kepada anak-anak saya gunakan sebaik-baiknya. Tadi Pak Ustadz Nurul menyampaikan betul, setiap orang punya waktu 24 jam, tinggal kita aja memanfaatkan. Pertanyaannya Pak Bupati ini, Pak Bupati sama anak-anak saya sibuk mana kira-kira? Tak tanya, Pak Bupati sama anak-anak saya ini sibuk mana kira-kira? Pak Bupatinya aja menulis. Pak Bupati itu setiap minggu menulis di Radar Maju. Setiap minggu sudah 4 tahun tambahannya. Setiap minggu. Bukunya sudah saya kasih deh di setiap minggu menulis di majalah Jawa namanya Payung Kasunanan. Sudah 14 tahun tambahan. Nggak dapat apa? Nggak dapat apa? Juga menulis beberapa menulis beberapa tekstur. Kok bisa? Nah, itu tadi. Kenapa Pak Bupati menulis? Begini anak-anak saya. Kepada pesan kepada anak-anak saya. Kenapa Pak Bupati semakin semangat menulis? Pak Bupati menulis mulai tahun 86. Anak-anak saya belum lahir. Pak Ustadz aja belum lahir. Pak Bupati sudah menulis. Kenapa? Begini anak-anak saya. Kalian jangan menjadi orang biasa-biasa saja. Kalau kita ingin hebat, kalau ingin maju, itu cara berpikir, bertindak harus satu langkah di depan teman-teman. Harus satu langkah di depan teman-teman. Contohnya ini pengalaman Pak Bupati. Pak Bupati lulus sarjana itu tahun 84. Bapakmu belum lahir. Lulus sarjana tahun 82, kemudian jadi pegawai. Ya. Pak Bupati lihat setelah diangkat jadi pegawai itu, ini kok anaknya pejabat semua. Pak Bupati kalau bukan anaknya siapa-siapa, gimana nanti? Jadi apa ini Pak Bupati? Oh, waktu itu belum ada teknologi kayak gini. Orang pejabat bacanya koran. Saya lihat orang itu semua rebutan koran. Setiap pagi datang ke kantor rebutan koran. Kemudian Pak Bupati, oh saya harus menulis biar gimana. Jadi pertama menulis, begitu menulis pertama ditolak di koran itu, nggak patah semangat. Nulis lagi, tolak lagi. Akhirnya tahu, oh media ini setiap media itu punya politik terus gradasi sendiri-sendiri. Modelnya orang ini gini, orang ini gini. Oh, kalau begitu saya menyesuaikan. Menulislah Pak Bupati, dimuat. Begitu pagi-pagi masuk kantor dipanggil sama sekretarisnya pimpinan saya. Mas Prawono, dipanggil Bapak. Ada apa Mbak? Nggak tahu ya. Begitu Pak Bupati masuk ditanya, dia Prawono ya? Saya Pak Bupati baru menjadi pegawai 3 bulan 4 bulan. Bagus ya? Belum ada apa-apa. Tulisan putih. Karena di situ ada namanya dikenal orang dengan cara yang elegan, dengan cara yang baik. Ya alhamdulillah dengan menulis kemudian
kemudian karirnya Pak Bupati cepat, setahun kemudian jabat, terus karena menulis, gampang dikenal orang, ya dan seterusnya. Pak Bupati punya anak, anaknya Pak Bupati nomor 1 dokter, kebetulan, ya. Dokter dari Fakultas Kedokteran UI, kemudian kalau beasiswa ke Belanda kemudian master kesehatan. Pulang dari sana, kemudian teruskan spesialis sana. Lulus dari spesialis sana, kemudian COVID, kemarin langsung ada COVID, jadi relawan. Terus sekarang, karena anaknya Pak Bupati itu jauh-jauh semua, saya rayu supaya agak dekat dengan Pak Bupati. Akhirnya jadi dokter anak di rumah sakit Sidoarjo. Saya bilang, mohon maaf, karena Pak Bupati orang Jawa. Dok, kamu itu dokter. Dokter itu biasanya senioritas antara profesor dan anunya sangat hierarkis. Kamu bisa menembus ruang dan waktu kalau kamu satu langkah di depan dokter-dokter yang lain. Gimana Pak? Bahasa Inggrismu kan bagus, budaya tadi. Bahasa Belanda apa? Terus ilmumu sudah banyak. Nulislah. Karena dokter itu sibuk praktek dan mau nulis. Tetap. Kemudian nulis, punya blog, punya ini, kemudian kalau ini jadi banyak, udah dikenal. Sekarang ini malah jadi reviewer jurnal Ikatan Dokter Indonesia. Karena menulis. Karena biasanya hierarki, kemudian karena hobinya menulis, menembus waktu lompat. Anak-anak saya yang saya cintai, selain ya, Pak Bupati pernah tanya, Mbak Cinta yang pakai kacamata, ya, Mbak Bibi. Nah, Mbak Bibi saya tanya, kakeknya namanya siapa? Kakeknya? Kakek Muji. Saudaranya kakek siapa namanya? Nah, sudah tidak tahu kan? Itu baru saudaranya kakek. Kenapa? Mbak Vivi nggak tahu karena bapak kakeknya atau bapaknya nggak pernah nulis. Makanya kita semua ini besok siap-siap dilupakan oleh anak cucu kita karena nggak pernah nulis. Ini baru saya tanya Mbak Vivi aja, Pak Din aja nggak tahu. Dulu mahasiswa saya juga gitu, mahasiswa datang. Terus seperti itu anak saya, kebetulan Pak Bupati 3 kali di Uzbek memantau pemilihan presiden di sana. Kemudian ziarah ke makam ahli hadis yang luar biasa Imam Bukhari. Saya merenung di situ, Pak Bupati itu. Seandainya Imam Bukhari itu tidak menulis, ayo, ya, saya yakin beliau akan menjadi ulama yang kemudian dilupakan oleh beliau. Nama beliau abadi karena menulis. Banyak contoh. Anak-anak saya, orang nenek moyang kita, teknologi belum berkembang seperti sekarang ini. Gambar di gua, gambar apa? Ikan, gambar gajah. Kemudian orang sekarang bisa memaknai, oh di sini ada kehidupan di gua. Belum ada tulisan, makanya gambar binatang. Nenek moyang kita dulu di gua. Berkembang ada pesat, kemudian nutui pakai prasasti di batu-batu, gambar, pesan-pesan di situ. Kita tidak akan tahu namanya kerajaan Kutai Kartanegara kalau tidak ada prasasti Benawan. Kan gitu. Kita tidak tahu kalau ada kerajaan Tarumanegara kalau tidak ada prasasti Tugu di Bogor. Kan gitu. Itu orang nenek moyang kita memahat di batu, memahat pakai ini dan perlu usaha yang luar biasa. Kemudian teknologi lebih maju lagi, beberapa jam menulis serta semua. Ya,
sistem pemerintahan di Majapahit. Kan gitu. Ya. Lu saiki kertas banyak, kemudian malah sekarang ada komputer, ada HP. Kita disediakan oleh peradaban ini untuk menulis dengan sangat mudah. Tapi kok ditulis WA, bukan sesuatu yang mempunyai nilai tambah. Ayo, siapa yang rugi? Jangan rugi berlipat-lipat, sudah rugi pulsa, merugikan bangsa, ya kan? Nah, kan gitu. Nah, karena definisinya keluar kan. Sebab itulah ya, saya menyambut baik buku ini, walaupun saya baru dikasih ya, Mas Burhan, saya terima kasih. Saya paling suka itu kalau dikasih hadiah buku, karena Pak Bupati itu senangnya buku, di mana-mana selalu beli buku. Nanti kalau tidak percaya, anak-anak saya setiap Jumat Sabtu itu ada Sobo Pendopo. Pendopo itu dibuka, boleh siapa aja boleh masuk di situ, utamanya anak-anak SD sama TK. Ya, boleh masuk di sana, nanti bisa lihat perpustakaan Pak Bupati. Perpustakaan Pak Bupati di belakang itu baru separuh, dan separuh di Surabaya. Ya. Pak Bupati kalau di merasa tenang itu kan sudah duduk di perpustakaan sampai malam, ya, baca, kemudian menulis, ya, dan seterusnya. Ya. Oleh sebab itu kepada anak-anak saya, ya, sekali lagi saya mengingatkan, gunakan waktu sebaik-baiknya. Kalau kalian ingin hebat, menulislah, ya, menulis. Apakah menulis itu semuanya bisa untuk kehidupan? Menurut penelitian, menurut asumsi orang, ya, menurut asumsi orang, dari sekian penulis itu yang bisa untuk menghidupi, misalkan hidupnya jadi kaya karena menulis, itu sekitar 5%. Tapi saya yakin 5% itu diantaranya nanti adalah anak-anak sekalian. Nah, gitu ya. Jadi begitu. Ya. Jadi di rumah, bisa di rumah sambil apa saja menulis itu. Tidak ada rentang. Coba betapa ruginya sebuah bangsa kalau tidak ada budaya menulis. Karena menulis itu memonopoli kebenaran. Memonopoli kebenaran. Contohnya ini, anak-anak saya. Pak Bupati itu kebetulan tidak pernah pacaran. Pacaran ya terjadi istrinya Pak Bupati. Gitu ya. Tapi yang naksir Pak Bupati dulu, gitu ya, yang naksir Pak Bupati. Tapi Bu Titi istrinya Pak Bupati itu nggak hobi nulis, tapi Pak Bupati nulis. Kemudian saya belokkan, gini, saya nulis kan kemarin dalam ibu itu bahasa Jawa, itu alhamdulillah dapat rekor muri, ya, autobiografi pertama dalam bahasa Jawa. Misalkan saya belokkan di situ, saya tulis bahwa dulu yang maksud dulu itu ibu, bukan saya. Suatu saat saya sama ibu sudah tidak ada, tinggal cucu-cucunya Pak Bupati. Lihat fotonya Pak Bupati di rumah, kemudian, oh ini Eyang ya, oh yang kampung yang putri. Terjadi perdebatan di antara cucunya, anaknya Pak Bupati. Perdebatannya begini. Kira-kira yang naksir dulu siapa ya? Ya, yang naksir siapa ya dulu? Kemudian yang satu bilang, oh menurut ceritanya ibu itu yang naksir bapak, yang kum. Enggak, yang saya baca itu tulisannya yang kum, yang naksir yang tiko. Mana ini? Kira-kira percaya katanya atau buku sedangkan buku dibelokkan. Betapa bahayanya kalau sebuah bangsa tidak ada budaya menulis dan yang punya kemampuan menulis itu tidak punya niat baik. Ayo, mari sebab itulah saya mengingatkan
makanya jangan jadi bangsa yang bodoh. Kita harus, dan jangan takut menulis. Menulis itu tidak ada yang sempurna, anak saya. Disertasi sehebat apapun tidak ada yang sempurna. Di dunia ini yang sempurna itu adalah kitab suci. Jangan kemudian ragu-ragu menulis kan? Ya, mumpung semuanya ini belum sakit, belum ikut. Nah, kalau sudah ikut nanti tidak bisa. Oleh sebab itu kepada anak-anak saya, mulai nanti setelah tidak buku ini menuliskan, mengikuti jejak Mas Yai Burhan Sotik yang sudah menulis lebih dari 60 buku luar biasa. Sebab itu saya terima kasih kepada Mas Burhan Sotik dengan menulis remaja anti gabut ini. Kemudian kita tidak terbenam di dunia maya. Mari kita hidup di dunia realitas, ya, dengan menulis. Ya. Jangan takut menulis, ya, karena tidak ada tulisan yang sempurna di dunia ini kecuali kitab suci. Sebab itu selamat ya berdiskusi. Saya menunjukkan ya Rafi, saya menunjukkan Mas Burhan Sotik. Saya tidak bisa mengikuti acara ini sampai selesai. Saya mohon diri sekaligus karena saya harus lari segera ke Komsel. Di sana ada acara lagi. Ya, apa dengan Majelis Ulama Indonesia. Sekali lagi, ya selamat berdiskusi. Ya, dan yakinlah, ya, apabila ada dua orang masing-masing membawa sebuah apel, kalau ditunggal masing-masingnya satu. Tapi apabila ada dua orang atau lebih, masing-masing membawa pengetahuan, masing-masing membawa pengalaman, kalau ditukarkan akan pulang membawa pengetahuan dan pengalaman sebanyak orang yang bertukar. Betapa indahnya pagi ini di dalam acara berdamai. Saya yakin panjenengan semua, anak-anak semua nanti pulang akan membawa pengetahuan dan pengalaman yang sebanyak nantinya. Itu maka diskusilah nanti akan banyak mendapatkan perspektif yang banyak yang kita semua. Saya kira demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.